Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman, serta kita masih bisa berkumpul di dalam kelas pada pagi hari ini belajar bersama ibu. Nah, salawat beriringkan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ibu meminta kepada Radit tolong pimpin doa teman-temannya. Lalu setelah berdoa, tolong bacakan surat Ad-Duha. Ibu ingin mendengarkan kalian membaca surat Ad-Duha secara bersama-sama ya, setelah membaca doa belajar. Ayo, ibu minta tolong Radit, tolong pimpin teman-temannya berdoa. Baik, terima kasih Radit yang telah membantu ibu memimpin teman-temannya dalam berdoa. Selanjutnya, ibu akan mengambil absen untuk mengecek kehadiran kalian dan siapa saja yang tidak masuk pada hari ini. Oke, berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir. Selanjutnya, tolong tempat duduknya diluruskan ya. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sebelum memulai pembelajaran ini ya, ibu membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Oke, ibu tuliskan nama-namanya di papan tulis. Sudah ibu bagi ya. Tolong semuanya duduk per kelompok ya. Duduknya per kelompok. Ibu minta tolong duduknya per kelompok. Sudah? Sudah duduk per kelompok? Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita akan membahas tema lebih dekat dengan Allah yang sangat indah nama-namanya. Sebelumnya ibu akan menjelaskan mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada yang tahu apa itu iman kepada Allah? Coba jelaskan. Nah, betul. Jadi iman kepada Allah itu merupakan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan esa, dengan diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Adapun iman kepada Allah ini merupakan rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah merupakan pokok yang sangat penting dalam rukun iman. Nah, adapun hal ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan pada Rasul-Nya serta kitab-kitab sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka ia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, oleh karena itu iman kepada Allah dan rukun iman yang lain itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Oke, kali ini kita akan masuk pada pembahasan Asmaul Husna As-Sami', Al-Alim, Al-Khabir, dan Al-Basir. Nah, adapun cara meningkatkan iman kita kepada Allah yaitu dengan meyakini nama-nama Allah yang baik dan indah, yaitu Asmaul Husna yang berjumlah 99 nama. Adapun saat ini kita akan membahas 4, yaitu As-Sami', Al-Alim, Al-Khabir, dan Al-Basir. Yang pertama, ibu akan menjelaskan mengenai
Al-Alim, Maha mengetahui, yaitu meyakini bahwa Allah itu Maha mengetahui yang tampak maupun yang ghaib. Allah itu berbeda dengan makhluk-makhluknya. Allah mengetahui setiap yang tersembunyi. Allah itu tahu kita berbohong, pokoknya bagaimanapun cara kita untuk tersembunyi, Allah itu Maha tahu atas segalanya. Nah, cara kita, perilaku kita yang mencerminkan terhadap sifat Allah yang Al-Alim ini yaitu seperti saat kita sekarang ini, kita rajin menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu diwajibkan dalam agama Islam. Perkenalkan, saya Juliana Chandra Dewi, NIM 19329102. Baiklah, Ibu di sini akan membahas materi selanjutnya, yaitu yang kedua, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir itu apa ya? Ada yang sudah tahu? Al-Khabir itu artinya Maha Waspada. Jadi Allah itu mengetahui perkara yang tersembunyi. Berbagai ragam nih yang Allah menciptakan makhluk-makhluknya dengan berbagai bentuk. Semuanya itu Allah tahu secara detail, cermat dan waspada, baik itu secara lahirnya maupun batinnya. Gak ada nih satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa Allah itu Maha Waspada. Jadi Allah mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluk-makhluknya. Dalilnya apa, Bu? Dalilnya itu ada dalam surat At-Taubah ayat 16. Potongan ayatnya berbunyi, Wallahu khabirum ma ta'malun. Artinya, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi, gimana nih perwujudan kalau kita ini percaya dan yakin bahwa Allah itu Maha Waspada? Nah, salah satunya yaitu dengan cara melakukan sesuatu dengan cermat. Nah, kalau anak-anak Ibu mau melakukan kegiatan sesuatu, apapun itu, mau di rumah, mau di sekolah, dimanapun itu, harus melakukannya dengan cara yang cermat. Nah, harus waspada dan juga melakukan sesuatu itu dengan maksimal. Biar apa? Biar nanti nggak ada penyesalan di akhir. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas materi yang ketiga, yaitu As-Sami'. Nah, As-Sami' ini apa? Adakah anak-anak Ibu yang sudah tahu? Belum. Baik, As-Sami' itu artinya Maha mendengar. Jadi Allah itu Maha mendengar segala suara yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah ini nggak terbatas ya. Kalau kita manusia itu pendengarannya terbatas. Kita nggak bisa nih dengar apa isi hati orang lain atau apa pikiran orang lain, nggak kedengaran sama kita. Tapi kalau Allah ini pendengarannya nggak terbatas, jadi Allah itu bisa mendengar segala sesuatu, bahkan yang tersirat di hati anak-anak itu juga Allah tahu itu. Lalu apa dalilnya? Dalilnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 256. Potongan ayatnya berbunyi, Wallahu sami'un 'alim. Artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, gimana nih perilaku yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan bahwa kita ini yakin nih sama Allah yang memiliki sifat Maha mendengar? Nah, salah satunya yaitu dengan cara kalau anak-anak Ibu mau bicara atau mau ngomong sama teman, sama orang tua, sama guru, sama siapapun itu, harus dengan tutur kata yang baik ya. Jangan ada perkataan yang nggak baik atau sia-sia atau nggak berguna. Jadi harus yang baik-baik, dipikirkan dulu sebelum bicara. Terus yang ada di hati juga jangan banyak berpikir, banyak berkata dalam hati yang nggak baik. Dalam hati itu niatkan segala sesuatu yang baik-baik, bicara di hati pun yang baik-baik, biar nanti Allah mendengarnya juga yang baik-baik. Kemudian apa lagi? Kemudian anak-anak Ibu itu harus peka terhadap informasi. Jadi nggak boleh nih anak-anak Ibu ketinggalan informasi, tapi informasi yang
dicari yang dipekain itu informasi yang baik-baik, jangan informasi yang nggak baik. Jadi harus pilih-pilih ya, harus tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang baik itu dipelajari seperti ilmu-ilmu pengetahuan, yang buruk-buruk itu nggak usah dipelajari, ditinggalkan saja. Nah itulah yang bisa Ibu sampaikan, kemudian akan dilanjutkan rekan Ibu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Baiklah, saya Imelda Wayuni, NIM 19329164 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang Al-Basir. Nah, anak-anak, sebelumnya arti Al-Basir itu apa sih? Nah, benar. Al-Basir itu artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 18 yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dari pernyataan di atas, perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan, bukan? Nah, selanjutnya kita masuk ke hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu apa hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, benar. Sebelumnya, kita menjelaskan sedikit dulu ya. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena merasa dekat, dia berusaha taat, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Tentu kita juga ingin seperti mereka, bukan? Jadi, orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan yang disebutkan oleh teman kita tadi. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 51 yang artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Yang kedua, hari menjadi tenang, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, yang terakhir yaitu sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa sepi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi kerugian sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dari semua materi yang telah dijelaskan oleh teman saya dan saya sendiri tadi, yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, jadi Al-Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Di antara Asmaul Husna tersebut adalah Al-Alim, yaitu Maha mengetahui, Al-Kabir, Maha teliti, As-Sami', Maha mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat. Selanjutnya yang perlu kita jelaskan adalah cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah mencintai ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak sekalian, kita itu harus cinta dengan pengetahuan agar kita dapat mempelajarinya dengan ikhlas dan dapat menangkap pelajaran itu. Nah, selalu gigih dalam mencari ilmu
dalam melakukan pekerjaan ingin selalu yang sempurna, teliti dan berbuat, mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan dan selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Nah, hikmahnya tadi yang kita jelaskan, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang dan tidak gelisah dan mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Nah, anak-anak, setelah kita tarik kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi, saya akan memberikan reward kepada kelompok-kelompok yang telah memberikan pertanyaan serta menjawab pertanyaan dari saya tadi. Kepada kelompok-kelompok yang telah mendapatkan peraih pertama, kedua, dan ketiga, harap maju ke depan. Ya, sama-sama. Nah, dengan materi tadi, kita seharusnya dapat merefleksi diri kita masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas terkait materi selanjutnya. Kepada Anda semua diharapkan mengerjakan tugas untuk minggu depan agar kita bisa memahami materi selanjutnya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.